Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Maufiroh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, di sini untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi wujud zat dan menganalisis perubahan wujud zat. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui macam-macam wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perubahan wujud zat. Untuk yang pertama, kita akan membahas macam-macam wujud zat. Adapun macam-macam wujud zat, itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian melihat benda yang ada di gambar ini? Termasuk benda apakah ini? Betul sekali, benda tersebut merupakan contoh dari benda padat. Apa saja sifat-sifat dari benda padat? Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat. Misalnya gelas, volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan menjadi gelas. Yang kedua, yaitu benda padat dapat disentuh atau digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan. Yang ketiga, yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, seperti dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Contohnya, tanah liat yang bisa dirubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Contoh yang kedua yaitu kayu yang dapat diubah menjadi meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian melihat benda yang ada di gambar? Betul sekali, gambar tersebut merupakan contoh dari benda cair. Apa saja sih sifat-sifat dari benda cair? Adapun sifatnya yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti gelas jika dipindahkan ke gelas, seperti mangkuk jika kita pindahkan ke mangkuk, dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk benda cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar. Maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, maupun ke belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian kita melubangi bagian wadah dengan arah yang berbeda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasannya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. Yang kelima, menempati ruang. Kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka, apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah, pasti akan bisa dimasuki oleh air karena sifatnya yang menempati ruang.
Perhatikan video tersebut. Pada video tersebut muncul pertanyaan, mengapa balon tersebut mengembang? Karena di dalamnya terdapat udara dan itu termasuk dari benda gas. Nah, apa saja sifat-sifat dari benda gas? Adapun sifat dari benda gas yang pertama yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut. Yang kedua, menekan ke segala arah. Dapat kita buktikan ketika kita meniup sebuah balon atau kantong plastik. Maka, balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Itu karena balon atau kantong plastik ikut tertekan oleh gas dan menyebar saat ditiup. Yang ketiga, ada di segala tempat. Benda gas dapat ditemukan di mana-mana, baik itu di rumah, di jalan, atau di lingkungan manapun. Rumah kosong dimanapun berada akan ditempati benda gas atau udara. Manusia juga dapat bertahan hidup karena menghirup oksigen yang merupakan salah satu benda gas. Meski wadah atau tempatnya terlihat kosong, sebenarnya wadah tersebut tetap diisi zat gas atau udara. Dan meski tak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi udara tersebut dapat dirasakan oleh kita. Nah, setelah kita belajar tentang macam-macam wujud zat, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan kuis atau soal. Soal pertama, benda yang tidak berubah bentuk dan volumenya ketika dipindahkan adalah A. Benda gas, B. Benda cair, C. Benda uap, D. Benda padat. Jawabannya D. Benda padat. Soal nomor 2. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi berikut. A. Padat cair uap, B. Cair es keras, C. Padat cair gas, D. Keras linak padat. Jawabannya C. Padat cair gas. Soal 3. Susu asap kursi secara berurutan. Benda-benda di atas adalah A. Cair gas padat, B. Cair padat padat, C. Cair padat, D. Gas cair padat. Jawabannya A. Cair gas padat. Materi selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud zat. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Dari ketiga macam-macam benda tersebut akan menghasilkan perubahan-perubahannya. Apa saja? Yaitu padat ke cair, menjadi mencair, cair ke padat, menjadi membeku, cair ke gas, menjadi menguap, gas ke cair, menjadi mengembun, padat ke gas, menjadi menyublim, gas ke padat, menjadi mengkristal. Perhatikan video di bawah ini. Video tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan wujud zat, yaitu mencair. Yang awalnya es krim tersebut merupakan benda padat, kemudian dibiarkan di ruang terbuka menjadi cair. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan wujud zat, yaitu membeku. Yang awalnya air tersebut merupakan benda cair, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas menjadi padat. Selanjutnya, perhatikan video di bawah ini. Video tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan wujud zat, yaitu menguap. Ketika kita memasak air yang berupa benda cair, lama-kelamaan ketika mendapatkan panas akan berubah menjadi uap air yang berupa gas. Selanjutnya, perhatikan video di bawah ini.
Video tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan wujud zat, yaitu mengembun. Ketika kita minum air dingin, jika kalian perhatikan, akan timbul bintik-bintik air di luar gelas. Itu menunjukkan perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi wujud cair karena udara di luar gelas mendapatkan suhu dingin. Ya, perhatikan video di bawah ini. Video tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan wujud zat, yaitu menyublim. Ketika kita memasukkan kapur barus ke dalam lemari pakaian, lama-kelamaan ukuran kapur barus akan mengecil. Hal itu menunjukkan perubahan wujud benda dari wujud padat kemudian menjadi gas. Selanjutnya, perhatikan video di bawah ini. Video tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan wujud zat, yaitu mengkristal. Yang awalnya uap air merupakan benda gas, ketika terkena suhu yang sangat rendah seperti di bawah titik beku, maka uap akan menjadi padat dan mengkristal menjadi salju. Nah, setelah kita belajar tentang perubahan wujud zat, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan kuis atau soal. Nomor 1, ketika kita memasukkan mentega ke wajan yang panas, maka akan terjadi perubahan wujud: A. Membeku, B. Menguap, C. Mencair, D. Mengembun. Jawabannya C. Mencair. Soal nomor 2, benda cair yang didinginkan akan A. Mencair, B. Menyublim, C. Menguap, D. Membeku. Jawabannya D. Membeku. Soal nomor 3, ibu lupa menutup botol parfum dan lama-kelamaan parfum dalam botol semakin berkurang. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah A. Menguap, B. Mengembun, C. Mencair, D. Menyublim. Jawabannya A. Menguap. Integrasi ayat Al-Quran tentang perubahan wujud zat itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Adapun referensi yang saya kutip sudah saya cantumkan di video ini.